Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memastikan bahwa 55 orang WNI yang disekap oleh perusahaan penipuan berbasis daring atau online scam di Sihanouk Ville, Kamboja telah diselamatkan. Sementara itu 5 orang WNI lain yang juga korban penyekapan sedang diupayakan untuk dievakuasi ke tempat yang aman. Retno Marsudi juga menjelaskan bahwa sejak menerima laporan tentang para WNI yang disekap di Kamboja, pemerintah segera melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan mereka. Upaya juga dilakukan pada tingkat tinggi melalui komunikasi Retno Marsudi dengan Menlu Kamboja Prak Sokhon yang langsung merespon laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama kepolisian Kamboja. Setelah dipindahkan ke lokasi yang aman, pihak kepolisian setempat akan melakukan proses berita acara pemeriksaan atau BAP untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, para WNI akan diserah terimakan kepada KBRI Phnom Penh dan akan dipindahkan dari Sihanouk Ville ke Phnom Penh. Kemudian, sesuai dengan prosedur, staf KBRI akan melakukan wawancara berdasarkan screening form indikasi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebelum membantu memulangkan puluhan WNI tersebut ke Indonesia. Sebelumnya diberitakan sebanyak 54 warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja atau TKI dilaporkan mengalami penyekapan di Kamboja. Dari 54 TKI yang disekap di Kamboja itu, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Diketahui 10 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Sebelumnya, dugaan penyekapan WNI atau TKI di Kamboja itu dilaporkan seorang warganet kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui akun Instagram. Ganjar Pranowo pun kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan menginstruksikan kepada Disnaker Trans Jawa Tengah untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut. Sementara itu, kedatangan WNI ke Kamboja berawal setelah mereka melihat adanya lowongan pekerjaan melalui media sosial, di mana agen penyedia jasa memberikan janji-janji kepada para pelamar kerja akan mendapatkan gaji tinggi di Kamboja. Mereka kemudian tergiur karena dijanjikan akan diberikan pekerjaan di sejumlah bidang, seperti di bagian keuangan, hotel, restoran, hingga menjadi juru masak. Semua akomodasi pun ditanggung oleh agen yang memberangkatkan. Tetapi begitu sampai di Kamboja, mereka ternyata dikumpulkan di satu tempat dan dipaksa untuk menjadi agen penipuan melalui investasi saham. Diduga kinerja investasi saham tersebut adalah investasi bodong. Para WNI dipaksa bekerja sebagai operator telepon untuk mencari penanam modal yang rata-rata adalah warga negara Indonesia. Namun ujung-ujungnya adalah sebuah penipuan belaka. Jika para TKI menolak, mereka akan mendapatkan siksaan. Mereka juga harus bekerja dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam. Para WNI datang ke Kamboja rata-rata sejak awal Juni 2022 dan pada akhirnya juga terungkap bahwa para TKI itu diberangkatkan tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku melalui agen individu atau agen yang tidak resmi. Belajar dari kasus yang menimpa saudara-saudara kita, para TKI yang disekap di Kamboja, ada baiknya kita harus lebih berhati-hati lagi ketika ada niat untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri. Jangan mudah tergiur dengan penawaran ini dan itu yang sifatnya hanya iming-iming semata. Berpikirlah secara realistis akan segala sesuatunya. Ada baiknya juga kita mencari info tambahan sebagai perbandingan akan lowongan pekerjaan di luar negeri seperti yang ditawarkan agen penyalur tenaga kerja. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan legalitas agen yang akan memberangkatkan kita. Cek apakah agen tersebut memang resmi terdaftar sebagai perusahaan pengerah tenaga jasa kerja. Datangilah ke kantor Disnaker terdekat untuk mencari tahu kebenaran lowongan pekerjaan serta status agen yang akan memberangkatkan atau menyalurkan. Dan terakhir, banyaklah bertanya kepada mereka yang telah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri.
Darinya kita bisa menggali info lebih banyak sehingga kita yakin dengan prosedur pemberangkatan kita apakah sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini adalah Disnaker Trans. Semoga ke depan tidak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban oknum yang menjanjikan kemudahan dan kesenangan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Penipuan TKI di Kamboja jadikanlah pembelajaran untuk kita semuanya. Akhirnya saya Dimas Pat segera undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.